Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kekasih utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyak kemuliaan yang tidak diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia pada umumnya. Kemuliaan itu bukan hanya berupa mukjizat saja, tetapi ada banyak lagi kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak kemuliaan yang dimiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada salah satu kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni sebelum Rasulullah berada di dalam rahim ibunda Aminah. Disampaikan Abul Fayyad Al-Khatami dan dikutip dalam kitab terjemahan Uyun Al-Hikayat min Qasas As-Salihin wa Nawadir Az-Zahidin karya Imam Ibnul Jauzi. Pada suatu hari, Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berjalan melewati seorang perempuan dari suku Khatsamiyah yang bernama Fatimah binti Mur. Dia adalah perempuan yang sangat cantik, masih muda, dan sangat menjaga kemuliaan dirinya. Ia adalah wanita yang pintar, terpelajar, dan suka membaca kitab-kitab terdahulu, sehingga para pemuda Quraisy banyak yang takjub dan suka kepada dirinya. Singkat cerita, Fatimah binti Mur dengan ilmu yang dimilikinya melihat ada cahaya kenabian pada wajah Abdullah. Maka dia bertanya kepada Abdullah, "Pemuda, siapa namamu?" Abdullah pun menerangkan siapa dirinya. Perempuan itu kembali berkata kepadanya, "Apakah engkau mau meniduriku? Aku akan memberikan engkau 100 ekor unta." Sambil memandang wanita itu, kemudian Abdullah berkata, "Jika engkau mengajakku melakukan perbuatan yang terlarang, maka lebih baik aku memilih kematian. Jika itu perbuatan yang dilakukan dalam kehalalan, maka harus dipikirkan terlebih dahulu tentang bagaimana hari esok, apa yang engkau rencanakan." Kemudian Abdullah pergi menemui istrinya Aminah. Dia menceritakan tentang perempuan Khatsamiyah itu serta kecantikannya dan tawarannya. Maka keesokan harinya Abdullah kembali menemui perempuan Khatsamiyah itu. Namun kali ini perempuan itu tidak menyikapinya dengan antusias sebagaimana yang dia lakukan saat pertama kali bertemu. Maka Abdullah pun bertanya kepadanya, "Apakah engkau sungguh-sungguh dengan tawaranmu dahulu?" Perempuan itu menjawab, "Waktu itu saya menawarkan kepadamu, sedangkan hari ini tidak, karena saya tidak ada keinginan lagi terhadapmu." Kemudian perempuan itu bertanya, "Apa yang engkau telah lakukan selepas bertemu denganku sebelumnya?" Abdullah menjawab, "Aku meniduri istriku, Aminah binti Wahab." Kemudian perempuan itu berkata, "Demi Tuhan, aku bukanlah orang yang peragu, tapi waktu itu aku melihat cahaya kenabian di wajahmu. Maka aku ingin agar cahaya itu masuk ke tubuhku. Namun Tuhan berkehendak lain dan meletakkannya sesuai yang Dia kehendaki." Peristiwa antara Abdullah dan perempuan jelita itu kemudian menjadi pembicaraan para pemuda Quraisy bahwa perempuan Khatsamiyah itu menawarkan dirinya kepada Abdullah, namun Abdullah menolaknya. Ketika wanita itu mendengar pembicaraan buruk tentang dirinya, perempuan itu kemudian menerangkan sebab perbuatannya itu kepada mereka. "Saya melihat pada diri Abdullah ada cahaya yang bersinar yang menyinari semesta dengan cahaya." Konsep cahaya dari penciptaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tergambar jelas pada sebuah hadis yang menceritakan tentang perpindahan nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari sulbi para nabi dan generasi keturunannya. Diawali dari Nabi Adam hingga orang tua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian melahirkan makhluk terbaik Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam di seluruh alam jagat raya ini. Kisah yang berkaitan dengan cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika terdengar kabar akan ada penyerangan besar-besaran dari bala tentara Gubernur Yaman Abrahah yang berencana menghancurkan Ka'bah di Mekah dengan pasukan gajahnya, yang membuat para penduduk kota Mekah ketakutan. Mereka pun mengadukan ketakutan mereka kepada pemimpin kabilah Quraisy yang sangat disegani ketika itu, yakni Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kedatangan Abrahah dan bala tentaranya juga telah merampas harta penduduk, termasuk ternak unta milik Abdul Muthalib yang berjumlah ratusan ekor. Abdul Muthalib pun mendaki Gunung Sabir. Di sana, dia mendapati seberkas nur cahaya yang terang benderang berkeliling mengitari gunung tersebut. Sebagai seorang pemimpin bagi kaumnya, Abdul Muthalib menjamin bahwa penduduk kota Mekkah akan aman dan dalam lindungan Tuhan penjaga Ka'bah dengan pertanda nur tersebut. Abdul Muthalib meyakinkan bahwa pasukan Abrahah hanya berniat untuk menghancurkan Ka'bah saja, bukan untuk memerangi penduduk kota Makkah. Tak berselang lama kemudian, utusan Abrahah meminta untuk bertemu dengan Abdul Muthalib. Ketika Abrahah menyaksikan nur Rasulullah yang memancar dari wajah dan tubuhnya yang sangat berwibawa, akhirnya Abrahah pun takzim dan mengembalikan harta rampasan yang diambilnya dari kepunyaan Abdul Muthalib. Cahaya itulah yang kelak mengisyaratkan akan kelahiran Nabi mulia akhir zaman, Sayyidil Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pertemuan itu, Abrahah sempat berkata, "Apakah kau hanya meminta ratusan ekor unta ini, sementara engkau membiarkan sebuah rumah yang menjadi agamamu dan agama nenek moyangmu? Kini aku akan menghancurkannya. Apakah kau tidak ingin mencegahku?" Mendengar ucapan Abrahah, Abdul Muthalib lantas menjawab, "Sesungguhnya aku adalah pemilik unta ini, dan sesungguhnya rumah itu ada pemiliknya. Maka pemiliknya sendirilah yang akan melindunginya darimu dan pasukanmu." Singkat cerita, setelah pasukan Abrahah mengembalikan semua binatang ternak milik Abdul Muthalib kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasukan Abrahah tetap menjalankan aksinya ingin menghancurkan Ka'bah tanpa mengganggu para penduduk kota Mekkah. Ketika misi penghancuran Ka'bah tetap dijalankan pasukan Abrahah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pasukan burung ababil dengan membawa batu dari neraka dan menjatuhkannya ke arah pasukan gajah. Pasukan gajah akhirnya binasa akibat panasnya batu yang dibawa oleh burung ababil. Alhasil, tentara yang dipimpin oleh Abrahah tersebut gagal menghancurkan Ka'bah. Peristiwa ini dikisahkan dalam Al-Quran Surah Al-Fil ayat 1-5. Kisah Ka'bah dan burung ababil ini terjadi tepat pada tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjelang kelahiran manusia termulia sepanjang zaman, para malaikat di langit bergemuruh mengucapkan tasbih, zikir, tahlil, dan tahmid. Mereka bersukacita menyambut kelahiran Rasul pilihan yang akan membawa cahaya petunjuk di semesta alam. Ketika itu, api sesembahan kaum Majusi di Persia yang tak pernah padam ribuan tahun pun padam pada malam itu. Bintang kejora yang telah lama dinantikan oleh para ahli kitab pun bersinar terang, menandakan akan kelahiran sang Nabi akhir zaman. Sayyidah Asiyah istri Fir'aun dan Sayyidah Maryam ibu Nabi Isa alaihi salam pun turun ke bumi membantu persalinan Ibunda Aminah. Hingga tibalah saat yang telah dinantikan, seorang Nabi terbaik pun telah dilahirkan dari rahim mulia Ibunda Aminah. Alam semesta pun sukacita menyambut kelahiran Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlahir dalam keadaan bersih dan suci, telah berkhitan dan bercelak mata, dan lahir dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta semesta alam. Menurut Syekh Sulaiman Al-Bujairami, selain Nabi Muhammad SAW, ada 14 nabi lain yang lahir dalam keadaan sudah dikhitan, yaitu Nabi Adam, Nabi Syed, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Hanzalah bin Safwan. Imam Ibnu Qutaibah menegaskan, salah satu irhas atau peristiwa luar biasa yang menjadi pertanda akan dilahirkannya Nabi Muhammad adalah belum ada satu orang pun yang menggunakan kata Muhammad sebagai nama. Hal ini sengaja Allah lakukan demi menjaga kesucian Nabi Muhammad, sebagaimana hal serupa juga dilakukan pada Nabi Yahya alaihi salam. Adapun yang memberi nama tersebut adalah sang kakek Abdul Muthalib, sebab ia mengkehendaki cucunya kelak menjadi orang yang dipuji oleh seluruh makhluk. Dikisahkan Abdul Muthalib mendapat nama tersebut dari sebuah mimpi. Dalam mimpi ia melihat rantai perak yang keluar dari punggungnya.
Rantai itu memiliki 4 ujung yang masing-masing membentang ke arah berbeda. Satu berada di langit, satu berada di bumi, satu berada di arah barat, dan satu lagi berada di arah timur. Kemudian rantai itu berubah menjadi pohon yang semua daunnya memancarkan cahaya. Seluruh manusia berkelantungan pada pohon itu. Setelah ditafsiri, ternyata mimpi itu mengisyaratkan bahwa kelak ia akan mempunyai keturunan yang akan diikuti oleh manusia dari barat sampai timur dan mendapat pujian dari penduduk langit dan bumi. Sejak saat itu pula ia bertekad jika keturunan itu sudah lahir akan dinamai Muhammad, yang artinya orang yang banyak mendapat pujian. Riwayat ini ditulis oleh Imam Abu Abdillah Az-Zurqani dalam Syarah Mawahibul Laduniyah. Syekh Abdul Qasim As-Suhaili mengatakan dalam beberapa hadis yang maksur disebutkan, dulu iblis bisa mencuri dengar di langit sebelum Nabi Isa diutus. Setelah Nabi Isa diutus atau dilahirkan, tertutup 3 lapis langit. Hingga Nabi Muhammad lahir, iblis tidak bisa lagi mencuri dengar sama sekali, sebab setan-setan sudah dilempari dengan bintang-bintang. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Quran Surah Al-Mulk ayat 5. Kelahiran Rasulullah Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan cahaya bagi alam semesta. Bahkan hakikat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau adalah cahaya di atas cahaya. Ada banyak dalil kuat yang mengisyaratkan bahwa penciptaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang secara khusus terpilih dari cahaya terbaik yang bersumber dari nur Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Yusuf An-Nabhani di dalam kitabnya Al-Anwar Al-Muhammadiyah menuliskan pada bab pertama tentang asal muasal penciptaan alam semesta. Manakala Allah berkehendak menampakkan kebaikannya atas makhluknya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan hakikat Nur Muhammad yang tercipta daripada nurnya. Kemudian dari cahaya itulah tercipta alam semesta keseluruhannya, baik yang di atas yakni malaikat, Lauhul Mahfuz, kursi, qalam, langit, planet, dan yang lainnya, maupun yang ada di bawah yakni bumi, manusia, hewan, jin, dan yang lainnya. Allah pun mengumumkan pangkat kenabiannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum dijadikannya Adam menjadi seorang nabi. Bahkan ketika itu Nabi Adam pun belum lagi tercipta bentuknya, keadaannya antara ruh dan jasad. Jika merujuk pada Al-Quran, seringkali disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah cahaya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan." Quran Surah Al-Ma'idah 15. Para mufassir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan cahaya dari Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi pernyataan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cahaya memang berasal dari firman Allah. Namun ayat ini tidak menyebutkan bahwa beliau terbuat dari cahaya. Yang disebutkan justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri adalah cahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku, cahaya di dalam pendengaranku, cahaya di penglihatanku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di hadapanku, cahaya di belakangku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, dan muliakanlah cahaya bagiku." Hadis riwayat Bukhari. Keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak memiliki bayangan, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cahaya. Cahaya tidak akan mengeluarkan bayangan jika tersorot oleh cahaya lain. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap Rasulullah berjalan selalu dinaungi awan. Suatu ketika Sayyidina Abu Bakar pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang membuat awan ini selalu menaungimu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah yang nyawaku ada di dalam genggamannya, jika awan ini tersingkir dan aku berhadapan langsung dengan matahari,
maka matahari akan hancur karena tidak tahan menerima cahayaku. Salah satu keberkahan pancaran cahaya wajah Rasulullah diceritakan dalam kitab Kanzul Al-Ummal. Berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Aku meminjam jarum dari Habsyah binti Rawahab untuk menjahit. Namun jarum itu jatuh hingga aku mencari-cari tapi tidak menemukannya karena gelap. Maka ketika Rasulullah masuk, kelihatan jelaslah jarum yang hilang itu karena pancaran sinar wajahnya. Aku pun tertawa." Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Humairah, mengapa engkau tertawa?" Sayyidah Aisyah pun menceritakan kejadiannya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, merugilah orang yang tidak diberi kesempatan memandang wajahku, karena tidaklah seorang mukmin atau kafir kecuali mengharapkan melihat wajahku." Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, "Siapakah yang tidak akan melihat wajahmu pada hari kiamat?" Nabi SAW menjawab, "Orang yang bakhil." Sayyidah Aisyah bertanya lagi, "Siapakah orang yang bakhil itu?" Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang bakhil itu ialah orang yang tidak mengucap sholawat kepadaku apabila mendengar namaku." Dalam beberapa riwayat sahih, Nabi SAW bersabda, "Orang yang paling kikir adalah orang yang ketika namaku disebut di sisinya, ia tidak bersolawat kepadaku." Hadis sahih dalam Sahih Al-Jami' dan Sahih At-Tirmizi. Nabi Muhammad SAW secara lahiriah memang manusia biasa. Namun Nabi SAW memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki manusia manapun. Allah memberi Nabi Muhammad SAW banyak kelebihan dan keistimewaan adalah untuk memuliakan kekasih utusannya, juga sebagai bukti kenabiannya dan kebenaran risalah yang dibawanya. Meskipun dianugerahi banyak kelebihan, Nabi SAW tidak pernah berbangga-bangga apalagi menyombongkan diri. Nabi SAW sangat tawaddu, memiliki sifat belas kasih dan penyayang. Bahkan menjelang ajalnya yang diingat Nabi SAW adalah umatnya. Maka sudah sepatutnya umat Islam mengenal sosok Rasulullah SAW dan mencintainya melebihi kecintaannya kepada semua manusia, dan banyaklah bersolawat kepadanya, insya Allah. Saudara seiman yang dirahmati Allah dan insya Allah selalu dalam ketaatan kepada Allah, channel Karomah Al-Islam adalah saluran dakwah bermadhab Syafi'i yang menjaga dan melestarikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam setiap kajiannya, yang menjadi sumber adalah kitab-kitab para ulama yang mengkaji tentang asbabun nuzul, tafsir Al-Quran, hadis, tasawuf, fiqih, ma'rifatullah, sejarah Islam, mukjizat para nabi, karomah para wali, dan para ulama. Yang menjadi tujuan channel ini adalah untuk menjadikan umat Islam yang bertakwa, alim, tawaddu, beriman, serta mengarahkan umat Islam agar cinta kepada Rasulullah SAW, para sahabat, para habaib, para waliullah, dan para ulama. Insya Allah, dukung dan doakan terus saluran dakwah ini agar bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin. Saudara seiman yang dirahmati Allah dan insya Allah selalu dalam ketaatan kepada Allah, ikuti dan tonton terus kisah-kisah Islam yang ada di channel Karomah Al-Islam, karena insya Allah selalu ada ilmu yang kita dapatkan dalam setiap kisah yang disampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammad Husain Haikal dalam buku Sejarah Hidup Muhammad menjelaskan, kisah ini bermula ketika Abdul Muthalib sangat berkeinginan untuk memiliki anak lelaki yang banyak, karena ia membutuhkan tenaga untuk mengurus air bagi para tamu yang hendak berziarah ke Ka'bah.
sampai-sampai ia bernazar jika memperoleh 10 anak lelaki, kemudian tidak memperoleh anak lagi sesudah mereka besar, maka salah satu di antaranya akan disembelih untuk dijadikan persembahan. Pada akhirnya, apa yang menjadi keinginan Abdul Muthalib pun dikabulkan. Dia memperoleh 10 anak dan setelah itu tidak punya anak lagi. Ia pun memanggil semua anak lelakinya untuk menunaikan nazarnya. Ia memerintahkan setiap anak lelaki menulis namanya di atas anak panah. Kemudian, semua anak panah diambil oleh Abdul Muthalib dan dibawa kepada Zuruqid di tempat berhala Hubal yang berdiri di tengah Ka'bah. Zuruqid kemudian mengundi anak panah itu. Kemudian nama yang keluar akan disembelih untuk dijadikan persembahan bagi Hubal. Namun tak disangka nama Abdullah keluar. Dia lantas membawa Abdullah untuk disembelih ke dekat sumur Zam-Zam. Namun orang Quraisy ketika itu serentak melarangnya untuk berbuat demikian. Abdul Muthalib diminta untuk memohon ampun atas nazarnya itu. Abdul Muthalib yang masih ragu kemudian mendapatkan nasihat dari seorang lelaki suku Makhzum. Dia mengungkapkan jika penebusan bisa dilakukan dengan harta. Lantas mereka pun mengganti dengan 10 ekor unta. Kemudian mereka kembali mengundi, namun hingga lemparan ke-10, nama yang keluar masih saja nama Abdullah. Sesuai dengan aturan, maka jumlah unta harus ditambah kelipatannya. Akhirnya Abdul Muthalib harus menambah unta hingga 100 ekor untuk menebus putranya Abdullah. Pada akhirnya, sampai lemparan berikutnya, keluarlah nama unta sebagai undian. Abdul Muthalib yang kurang yakin melemparkannya hingga 3 kali dan nama unta kembali keluar. Maka selamatlah Abdullah dari persembahan. Abdullah pun kembali pada aktivitasnya sedia kala, membantu ayahnya dalam menyambut tamu dan mengelola sumur Zam-Zam di Mekah. Sampai pada saatnya Abdullah yang sudah mencapai usia 24 tahun dinikahkan dengan Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah, pemimpin suku Zuhrah ketika itu. Maka pergilah Abdul Muthalib dan putranya Abdullah untuk menemui Wahab dan melamar putrinya, hingga pernikahan bersejarah itu pun terjadi. Di samping itu, Abdul Muthalib juga melamar Halah, putri pamannya yang akan melahirkan Hamzah, paman Nabi SAW. Abdullah tinggal selama 3 hari di rumah Aminah. Sesudah itu mereka pindah ke keluarga Abdul Muthalib. Tidak beberapa lama, Abdullah kemudian pergi untuk urusan dagang ke Suriah. Dia meninggalkan istrinya yang tengah mengandung bayi suci, Nabi Muhammad SAW. Selain ke Suriah, Abdullah juga pergi ke Gaza dan kembali lagi. Kemudian dia singgah di tempat saudara-saudara ibunya di Madinah untuk sekedar beristirahat. Ketika hendak pulang ke Mekah, Abdullah menderita sakit. Berita itu pun sampai ke Abdul Muthalib. Ia mengutus Harits, anaknya yang sulung, untuk ke Madinah dan membawa pulang Abdullah. Sesampainya di Madinah, Harits diberitahu jika Abdullah sudah wafat dan dikuburkan setelah kafilah berangkat ke Mekah. Putra dari Abdul Muthalib itu meninggal ketika Rasulullah SAW masih di dalam kandungan ibunda Aminah binti Wahab. Sekedar mengingatkan bagi yang belum tahu, Abdul Muthalib adalah kakek Rasulullah SAW dan Abdullah adalah ayah Rasulullah SAW. Terkait nazar Abdul Muthalib yang hendak mengorbankan Abdullah dapat dipahami dari hadis Nabi SAW. Aku adalah anak dari 2 kurban. Yang dimaksud adalah Nabi Ismail alaihissalam dan ayahnya, yakni Abdullah. Kisah ini tertulis dalam Tariq At-Tabari yang dikutip Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Kisah ini menyampaikan kepada kita kebiasaan mempersembahkan tumbal sudah ada sejak zaman jahiliyah sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi SAW untuk menegakkan tauhid, yakni peribadatan, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memerangi syirik dengan segala bentuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bahwasanya ada beberapa orang dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin. Maka jin-jin itu menjadikan mereka bertambah sesat. Quran Surah Al-Jin ayat 6. Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, jin, syaitan mendapatkan kesenangan karena manusia menaatinya.
menyembahnya, mengagungkannya, dan berlindung kepadanya dengan berbuat syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia mendapatkan kesenangan dengan dipenuhi dan tercapainya keinginannya dengan sebab bantuan dari para jin untuk memuaskan keinginannya. Maka orang yang menghambakan diri kepada jin sebagai imbalannya, jin tersebut akan membantunya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih berkurban untuk selain Allah. Dalam Islam, dimaksud menyembelih adalah kurban yang dilakukan saat hari raya Idul Adha, akikah, syukuran, dan bernazar dengan menyembelih sapi, kambing, unta, serta dalam penyembelihan hewan yang dihalalkan diwajibkan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab At-Tahmid li Syarhi Kitabit Tauhid dikatakan, hadis ini menunjukkan ancaman besar bagi orang yang menyembelih atau berkurban untuk selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan laknat dijauhkan dari rahmatnya, karena perbuatan ini termasuk dosa yang sangat besar, bahkan termasuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga pelakunya pantas mendapatkan laknat. Faktor utama yang menjadikan besarnya keburukan perbuatan ini bukanlah semata-mata karena besar atau kecilnya kurban yang dipersembahkan kepada selain Allah, tetapi karena besarnya pengagungan dan ketakutan dalam hati orang yang mempersembahkan kurban tersebut kepada selain Allah, yang semua ini merupakan ibadah hati yang agung, yang hanya pantas ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, meskipun kurban yang dipersembahkan sangat kecil dan remeh, walaupun hanya seekor lalat sekalipun, jika disertai dengan pengagungan dan ketakutan dalam hati kepada selain Allah, maka itu juga termasuk perbuatan syirik besar. Dari Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Mushannaf dengan sanad yang sahih, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud, Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dan riwayat Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Aulia dikatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang masuk surga disebabkan seekor lalat, dan seseorang lainnya masuk neraka disebabkan seekor lalat. Para sahabat bertanya, bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan, ada dua orang yang melewati suatu kaum yang menyembah patung berhala, sementara tidak ada seorang pun yang boleh melewatinya, melainkan harus mempersembahkan sesuatu. Kaum itu berkata kepada salah seorang dari keduanya, berkurbanlah dengan sesuatu. Ia menjawab, aku tidak memiliki sesuatu pun. Berkurbanlah walau hanya dengan seekor lalat. Orang itu lalu berkurban dengan seekor lalat, dan mereka pun membiarkannya meneruskan perjalanan. Karena itulah ia masuk neraka. Selanjutnya, kaum itu berkata kepada orang kedua, berkurbanlah dengan sesuatu. Ia menjawab, aku tidak mau berkurban dengan sesuatu untuk siapapun juga selain Allah. Lantas mereka memenggal lehernya, dan ia pun masuk surga. Saudara seiman yang dirahmati Allah dan insya Allah selalu dalam ketaatan kepada Allah, kita hidup di dunia hanya sekali dan hanya sebentar. Selama hidup di dunia, kita tidak bisa terlepas dari perbuatan dosa. Namun, janganlah sampai kita terjerumus ke dalam dosa syirik, karena dosa sebesar apapun Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengampuninya, kecuali dosa syirik. Maka jagalah selalu hati kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiman yang dirahmati Allah dan insya Allah selalu dalam ketaatan kepada Allah, channel Karomah Al-Islam adalah saluran dakwah bermadhab Syafi'i yang menjaga dan melestarikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam setiap kajiannya yang menjadi sumber adalah kitab-kitab para ulama yang mengkaji tentang asbabun nuzul, tafsir Al-Quran, hadis, tasawuf, fiqih, ma'rifatullah, sejarah Islam, mukjizat para nabi, karomah para wali, dan para ulama. Yang menjadi tujuan channel ini adalah untuk menjadikan umat Islam yang bertakwa, alim, tawaddu, beriman, serta mengarahkan umat Islam agar cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para habaib, para waliullah, dan para ulama.
Insya Allah, dukung dan doakan terus saluran dakwah ini agar bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin. Saudara seiman yang dirahmati Allah dan insya Allah selalu dalam ketaatan kepada Allah, ikuti dan tonton terus kisah-kisah Islam yang ada di channel Karomah Al-Islam, karena insya Allah selalu ada ilmu yang kita dapatkan dalam setiap kisah yang disampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para malaikat adalah makhluk yang taat dan takut kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka takut kepada Tuhan yang berkuasa di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Quran Surah An-Nahl 50. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidak merasa enggan untuk menyembahnya, dan mereka mensucikannya, dan hanya kepadanya mereka bersujud. Quran Surah Al-A'raf 206. Menurut Mahmud Asy-Syafrawi dalam buku Mengundang Malaikat ke Rumah, Imam As-Shadiq pernah ditanya tentang lebih banyak mana antara jumlah malaikat dan jumlah manusia. Ia mengatakan, jumlah malaikat bahkan lebih banyak dibandingkan butiran tanah yang ada di bumi. Imam As-Shadiq melanjutkan, demi Allah yang nyawaku berada di genggamannya, jumlah malaikat Allah di langit lebih banyak dari jumlah butiran-butiran tanah yang ada di bumi. Di langit tidak ada tempat jejak kaki kecuali di sana terdapat seorang malaikat yang senantiasa memuji dan mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara banyaknya malaikat tersebut ada satu malaikat yang berukuran sangat besar yang bernama malaikat Ar-Ruh alaihi salam. Disebutkan dalam Al-Habaib fi Akbar Al-Malaik karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, malaikat paling besar ini mampu menampung semua malaikat jika ia membuka mulutnya. Abu Asy-Syaikh berkata dari Abdahak, ia berkata, malaikat Ar-Ruh alaihi salam adalah ajudan Allah. Pada hari kiamat kelak, ia akan berdiri di hadapan Allah dan dia merupakan malaikat yang paling besar. Seandainya ia membuka mulutnya, maka mulutnya dapat menampung semua malaikat. Semua makhluk menatap kepadanya akibat takut kepadanya. Mereka tidak bisa mengangkat pandangan mereka menuju Tuhan yang ada di atasnya. Menurut riwayat lain, malaikat Ar-Ruh alaihi salam memiliki 70.000 wajah dan masing-masing wajah memiliki 70.000 lisan. Masing-masing lisan tersebut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini diriwayatkan Ibnu Jarir, Ibnu Munzir, Ibnu Abi Hatim, Abu Asy-Syaikh dan Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma' wa As-Sifat. Sementara riwayat dari jalur At-Ta' bin Abi Rabah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikatakan, Ar-Ruh adalah salah satu malaikat yang memiliki 10.000 sayap. 2 sayap diantaranya berjarak antara timur dan barat. Ia memiliki 1.000 wajah, dan pada setiap wajah ada 1.000 lisan, 2 mata dan 2 bibir untuk bertasbih kepada Allah hingga hari kiamat. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa malaikat Ar-Ruh alaihi salam berada di langit keempat dan dia lebih besar daripada langit, gunung, dan para malaikat. Setiap hari ia bertasbih sebanyak 12.000 kali tasbih, dan dari setiap tasbihnya itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan satu malaikat di antara malaikat-malaikat yang ada. Dan kelak malaikat-malaikat itu akan datang pada hari kiamat dalam satu barisan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rukuk dan sujudnya beliau membaca Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh, yang artinya
Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan bersifat maha suci dari sifat kurang. Allah Tuhannya para malaikat dan ar-ruh. Hadis riwayat Muslim. Dalam kitab Tasfiyat Al-Qulub min Darran Al-Auzar wa Al-Zunub karya Syekh Yahya Ibnu Hamzah Al-Yamani Al-Zimari, malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar bentuknya, paling tinggi kadarnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling luhur kedudukannya, dan paling mulia tempatnya. Berbicara tentang malaikat pasti tidak akan lepas dengan doa yang mustajab, yang pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan pengabdian dan kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa kebiasaan yang dilakukan umat muslim yang disukai para malaikat, sehingga mereka didoakan malaikat. Merekalah orang-orang yang beruntung. Pertama, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang di antara kalian duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, melainkan para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada saf pertama. Hadis riwayat Muslim. Keempat, mengisi saf yang longgar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf. Hadis riwayat Ahmad. 5. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Saibah berkata, telah menceritakan kepada kami Muawiyah bin Hisham berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Usamah bin Zaid dari Utsman bin Urwah dari Aisyah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sejatinya Allah dan para malaikatnya mengucapkan solawat kepada orang-orang yang berada dalam shaf sebelah kanan. Hadis riwayat Ibnu Majah. 6. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian mengucapkan amin dan malaikat di langit juga mengucapkan amin, lalu saling berbarengan, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. 7. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat akan selalu bersolawat kepada salah seorang di antara kalian selama ia berada di masjid di mana ia melakukan sholat. Hal ini selama wuduknya belum batal. Para malaikat berkata, ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Ahmad. 8. Sholat bersama para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara kalian ada malaikat yang bergantian di waktu malam dan siang. Mereka berkumpul ketika sholat fajar subuh dan sholat asar. Hadis riwayat Muslim. 9. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya akan ada malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Muslim. 10. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak satu hari pun di mana pada pagi harinya seorang hamba ada padanya melainkan dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Dan yang lainnya berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir. Hadis riwayat
muttafaqqun alaih. Hadis ke-11, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ibnu Hibban. 12. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat yang sangat deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang berilmu akan dimintakan ampunan oleh para makhluk yang berada di langit dan di bumi, bahkan sampai ikan-ikan besar yang berada di dasar lautan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Saudara seiman, makna Allah bersolawat kepada makhluknya berarti memberikan rahmat dan keberkahan. Sedangkan malaikat bersolawat maknanya berdoa dan memohon pengampunan. Sementara itu, solawat yang diucapkan manusia itu maknanya doa dan istighfar. Selanjutnya, arti hadis muttafaqqun alaih yang dimaksud dalam beberapa hadis yang kita bahas adalah hadis yang disepakati kesahihannya oleh para ulama tanpa keraguan. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti terus channel Karomah Al-Islam. Insya Allah akan ada banyak lagi kisah-kisah Islami untuk kita pelajari bersama. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladannya umat Islam. Melihat dari sisi kenabiannya, akan sulit membayangkan bila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda gurau. Karena bayangan orang-orang terhadap sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak lepas dari kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa yang mustajab, kehebatan, mukjizat, dan berbagai kemuliaan lainnya yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kenyataannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memiliki sifat seperti manusia pada umumnya. Beliau juga bisa bercanda dan bergurau. Bedanya, gurauan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lepas dari perkataan yang jujur. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apakah engkau juga bersanda gurau bersama kami? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, benar, hanya saja aku selalu berkata benar. Hadis riwayat Ahmad. Seperti yang diriwayatkan dalam banyak hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga kerap bercanda dan tertawa. Sebagai manusia biasa, kadangkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda dan tertawa, baik kepada para sahabat, bahkan dengan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengajak istri dan para sahabatnya bercanda dan bersenda gurau untuk membuat mereka gembira. Namun, canda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat terkontrol oleh akhlak yang sangat luhur. Canda tawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berlebih-lebihan, tetap ada batasannya. Syekh Bakar Muhammad Ibrahim dalam bukunya yang berjudul Tawa Tangis Para Nabi mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tertawa kelewatan hingga mengurangi karisma, kewibawaan, dan kesantunan pekertinya.
Dalam banyak hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sosok yang tidak tertawa terbahak-bahak. Tawa beliau hanya sebatas senyum dan sangat murah senyum. Dari Aisyah radhiyallahu anha, aku belum pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa terbahak-bahak hingga kelihatan lidahnya. Namun beliau hanya tersenyum. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk, tak jauh darinya ada 2 ekor domba yang saling mendekat. Kemudian salah satunya menanduk hingga yang satunya jatuh. Menyaksikan peristiwa itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah? Tanya seorang sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tertegun dengan pemandangan yang hadir di hadapanku. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kedua binatang itu akan menjalani proses pengadilan di hari kiamat kelak. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, ada seorang pria dusun bernama Zahir bin Haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukainya. Hanya saja tampang pria ini jelek. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemuinya ketika ia sedang menjual barang dagangan. Maka tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memeluknya dari belakang sehingga ia tidak dapat melihat Rasulullah. Zahir bin Haram pun berseru, lepaskan aku, siapakah ini? Setelah menoleh, ia pun mengetahui ternyata yang memeluknya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk merapatkan punggungnya ke dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bersabda, siapakah yang sudi membeli hamba sahaya ini? Dia menyahut, demi Allah wahai Rasulullah, jika demikian aku tidak akan laku dijual. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membalas, justru di sisi Allah Subhanahu Wa Taala engkau sangat mahal harganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga seringkali bercanda dan menggoda Aisyah radhiyallahu anha. Suatu kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, aku tahu kapan engkau suka kepadaku dan kapan engkau marah kepadaku. Aisyah menyahut, dari mana engkau tahu ya Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau engkau suka kepadaku, engkau akan mengatakan, tidak demi Rabb Muhammad. Dan kalau engkau marah kepadaku, engkau akan mengatakan, tidak demi Rabb Ibrahim. Aisyah menjawab, benar, demi Allah, tidaklah aku menghindar melainkan namamu saja. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjulurkan lidahnya bercanda dengan Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ketika Hasan melihat merah lidah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia segera berlari menuju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan riang gembira. Ditulis dari buku Bercanda Bersama Rasulullah karya Isnaini Fuad, Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bercerita tentang penghuni neraka yang terakhir kali masuk surga, karena orang-orang Islam yang berdosa akan dicuci dahulu dosanya di neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dia keluar dari neraka dengan merangkak. Kemudian Allah berfirman kepadanya, pergilah dan masuklah ke surga. Orang itu pun menurut, namun di benaknya terbayang surga telah penuh, sehingga ia kembali mengadu kepada Allah untuk melapor. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengulangi perintahnya. Untuk kedua kalinya orang itu kembali, kemudian Allah berfirman, pergi dan masuklah ke surga, dan surga bagianmu luasnya 10 kali bumi. Orang itu merasa Tuhannya sedang mengejeknya. Ibnu Mas'ud menerangkan, setelah bercerita Rasulullah tertawa sampai gerahamnya terlihat, kemudian bersabda, itu adalah kedudukan terendah bagi ahli surga. Dalam kitab Qisahul Anbiya dikatakan, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum sendiri, lalu ditanya oleh sahabatnya, apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, diperlihatkan kepadaku hari akhir ketika seluruh manusia dikumpulkan di mahsyar.
ada seorang nabi yang membawa pedang yang tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam surga. Beliau adalah Syam'un. Dalam kitab Muqasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali diceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat pada bulan suci Ramadan, Rasulullah bercerita mengenai Nabi Allah yang bernama Syam'un. Pada zamannya, Nabi Syam'un alaihi salam dikenal sebagai nabi yang menentang keras perbuatan kaumnya yang ingkar dengan perintah Allah. Pada masa itu, Raja Israel sendiri adalah seorang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sang nabi tiada henti untuk berdakwah kepadanya, walaupun dengan segala cara sekalipun. Nabi Syam'un dianugerahkan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kekuatan luar biasa, seperti melunakkan besi, kemudian mampu menundukkan binatang buas, dan berkemampuan mengangkat tiang istana dan merobohkannya. Nabi Syam'un pernah berkata kepada istrinya tentang kelemahan dirinya yang bisa membuat segala kekuatannya menghilang, yaitu dengan mengikat dirinya dengan rambutnya sendiri. Sang Nabi tidak menyadari bahwa itulah yang akan membuat Nabi Syam'un berhasil ditangkap dalam keadaan lemah tidak berdaya oleh pihak kerajaan, karena istrinya yang tergiur dengan tawaran raja kafir, sehingga istrinya memberitahu kelemahan sang nabi. Setelah berhasil menangkap sang nabi yang telah kehilangan kekuatannya, maka dalam keadaan lemah beliau disiksa dan dibutakan matanya. Namun hal itu tidak menghalanginya untuk terus berjuang menentang kebatilan. Nabi Syam'un alaihi salam kemudian memohon ampunan dan berdoa kepada Allah agar kekuatannya dikembalikan seperti dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa sang nabi. Nabi Syam'un pun menggunakan kekuatan yang dimilikinya dengan meruntuhkan seluruh istana sehingga membinasakan mereka semua, termasuk raja kafir dan istrinya yang tergiur dengan tawaran sang raja hingga rela berkhianat kepada suaminya. Setelah kejadian itu, Nabi Syam'un kemudian bersumpah untuk beribadah selama 1000 bulan tanpa henti sebagai bentuk penyesalan dan syukurnya atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW bagaimana cara untuk mengikuti jejak Nabi Syam'un yang beribadah 1000 bulan. Mendengar pertanyaan para sahabat, Rasulullah SAW pun terdiam sejenak hingga malaikat Jibril alaihi salam datang membawa wahyu kepada Rasulullah SAW. Malaikat Jibril alaihi salam mengabarkan ada satu malam pada bulan Ramadan yang keberkahannya sama dengan 1000 bulan. Malam yang dimaksud adalah malam Lailatul Qadar. Siapa saja yang beribadah pada malam itu, maka pahala amalannya menyamai dengan orang yang melakukan amal soleh tanpa henti selama 1000 bulan. Selanjutnya dari Umayyah bin Makhsyir radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah SAW duduk, ada seorang laki-laki yang sedang makan dan ia lupa membaca basmalah hingga makanannya hampir habis, hanya tinggal satu suapan saja. Lalu ketika ia akan memasukkan suapan terakhir dari makanannya itu ke mulutnya, ia pun teringat lalu mengucapkan Bismillah awwaluhu wa akhirahu. Melihat itu, Nabi SAW lantas tertawa. Di antara para sahabat yang melihat itu penasaran, kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Apa yang membuat engkau tertawa ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Syaitan masih terus makan bersama lelaki itu, tetapi ketika ia teringat membaca basmalah, syaitan langsung memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya." Hadis riwayat Abu Daud. Alhamdulillah saudara seiman, dari kisah ini kita mendapatkan ilmu yang berharga, bahwa di balik kisah tawa Rasulullah SAW terlihat mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Rasulullah dapat melihat apa yang tidak bisa kita lihat, seperti kisah 2 ekor domba menjalani proses pengadilan di hari kiamat, kisah penghuni neraka yang terakhir masuk surga, kisah perjuangan Nabi Syam'un alaihi salam hingga di padang mahsyar tanpa pengikut, kisah setan yang muntah-muntah karena kalimat Bismillah, dan yang terakhir adalah Rasulullah SAW tidak pernah tertawa sampai terbahak-bahak.
Saudara seiman yang dirahmati Allah dan insya Allah selalu dalam ketaatan kepada Allah, ikuti dan tonton terus kisah-kisah Islam yang ada di channel Karomah Al-Islam, karena insya Allah selalu ada ilmu yang kita dapatkan dalam setiap kisah yang disampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma. Saat Anda menyampaikan salam langsung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, tepat di depan makam Rasulullah, berarti Anda tengah membelakangi sebuah jendela yang selalu terbuka dan tak pernah tertutup sejak 1400 tahun yang lalu. Tidak seorang pun berani menutup jendela itu. Jendela yang selalu terbuka itu mengabadikan sebuah janji seorang ayah kepada putrinya. Namun sebagian besar peziarah tidak mengetahui mengapa jendela itu selalu terbuka. Banyak rahasia yang tersimpan di sudut-sudut Masjid Nabawi. Pintu, jendela, tiang, lantai, kubah, ornamen, bahkan warna cat yang dipilih untuk memoles tembok Masjid Nabawi memiliki sejarah dan kisah tersendiri. Setiap detail yang ada di masjid terbesar kedua di dunia itu memiliki cerita yang unik. Sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Nabawi telah melalui serangkaian perluasan dan pembangunan. Seiring dengan bertambahnya para peziarah dari masa ke masa, para penguasa pun selalu memiliki kepedulian yang tinggi terhadap Masjid Nabawi. Para penguasa terus melakukan perluasan dan renovasi agar setiap peziarah dapat terlayani dengan baik saat berkunjung dan beribadah di Masjid Nabawi. Kisah jendela yang selalu terbuka di belakang makam Nabi bermula pada saat perluasan Masjid Nabawi yang kedua. Peristiwa itu terjadi pada tahun 17 Hijriah. Saat itu jumlah kaum muslimin meningkat tajam karena meluasnya wilayah kekuasaan Islam atau yang dikenal dengan istilah futuhat. Ketika itu, para peziarah yang datang ke Masjid Nabawi melimpah ruah sehingga Masjid Nabawi tak mampu lagi menampung jamaah. Oleh karena itu, Khalifah Umar bin Khattab memprakarsai perluasan masjid. Namun, sang khalifah menemukan sedikit kendala saat perluasan Masjid Nabawi. Kendala itu ialah keberadaan rumah putri sang khalifah sendiri, Hafsah binti Umar. Hafsah adalah Ummul Mukminin, salah satu istri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumah Hafsah binti Umar berada persis bersebelahan bagian selatan dengan makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tempat itulah para peziarah berhenti untuk mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tempat itu adalah kamar Hafsah. Di tempat itulah Hafsah dahulu menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat tidur bersamanya. Namun, untuk kepentingan perluasan, kamar yang penuh dengan kehangatan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus dirobohkan. Bagaimana cara membujuk Hafsah agar mau merelakan kamar itu untuk perluasan masjid? Maukah Hafsah binti Umar pindah ke tempat lain, meninggalkan tempat yang penuh kisah bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun menemui putrinya Hafsah untuk menyampaikan rencana tersebut. Hafsah menangis sekeras-kerasnya dan menolak untuk meninggalkan rumahnya. Sang khalifah tak mampu membujuk putrinya. Setelah 2 hari berlalu, Khalifah Umar kembali menemui sang putri. Namun Hafsah tetap bersikukuh menolak rencana itu. Ia enggan meninggalkan tempat dahulu ia bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat pun mulai berembuk untuk mencari cara yang dapat melunakkan hati putri Khalifah Umar. Namun semua usulan itu ditolak oleh Hafsah. Ia tetap ingin tinggal di kamar yang hanya terbatas tembok dengan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saat Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan para tokoh sahabat ikut serta memberikan saran, Hafsah pun tetap bertahan dengan pendiriannya.
Setelah situasi mereda, beberapa malam kemudian datanglah Umar beserta putranya Abdullah menemui Hafsah. Pada pertemuan kali ini, hati Hafsah mulai melunak. Ia sadar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga adalah milik umat Islam dan semua umat Islam mencintai Rasulullah. Maka ia menerima usulan rencana perluasan Masjid Nabawi mengenai rumahnya. Namun, ia mengajukan syarat agar ia bisa menempati kamar saudaranya Abdullah yang berada persis di samping kamarnya. Di kamar itu pula ia meminta dibuatkan jendela yang selalu terbuka agar ia bisa terus memandangi makam sang kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jendela itu harus selalu terbuka selamanya. Bahkan setelah Hafsah wafat, jendela itu tetap terbuka hingga kini melalui kurun waktu 14 abad lamanya. Jendela itu menghadap langsung ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jendela itu memiliki beberapa nama. Imam As-Suyuti menyebutnya jendela Umar bin Khattab, sedangkan Ibnu Katsir menamainya jendela keluarga Umar. Setiap penguasa yang memimpin Masjid Nabawi selalu memperhatikan keberadaan jendela yang terbuka itu. Mereka mempertahankan janji Umar kepada putrinya Hafsah untuk membiarkan jendela itu selalu terbuka, melintasi dari zaman ke zaman. Kisah ini tercantum dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala karya Imam Az-Zahabi. Dalam buku Keajaiban Masjid Nabawi karya Muhammad Irawan diceritakan bahwa Masjid Nabawi merupakan masjid kedua yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Masjid Quba. Masjid Nabawi dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak pertama beliau menginjakkan kota Madinah, tepatnya di tempat unta tunggangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan perjalanannya. Sebelumnya, lokasi tersebut merupakan tempat penjemuran buah kurma milik dua anak yatim bersaudara, yakni Sahal dan Suhail bin Amr, yang kemudian dibeli oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya, Masjid Nabawi tersebut hanya berukuran sekitar 50 kali 50 meter dengan tinggi atap sekitar 3,5 meter. Rasulullah membangun dengan tangannya sendiri, kemudian dibantu oleh para sahabat dan kaum muslimin lainnya. Di sisi tembok keempat sisi masjid terbuat dari batu bata dan tanah, sementara atap masjid terbuat dari daun kurma dan sebagian atapnya dibiarkan terbuka dengan tiang penopang yang terbuat dari batang pohon kurma. Selama 9 tahun masjid itu digunakan tanpa penerangan di malam hari. Hanya saja ketika waktu Isya dibuat sedikit penerangan dengan membakar jerami. Di bagian sebelah pada salah satu sisi masjid dibangunlah kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kediaman Nabi berukuran tidak terlalu besar dan tidak lebih mewah dari keadaan masjidnya. Hanya saja terbangun lebih tertutup. Pada tahun 7 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil kebijakan untuk memperluas Masjid Nabawi karena jumlah umat Islam semakin banyak dan masjid menjadi penuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan masing-masing 20 hasta untuk panjang dan lebar masjid. Kemudian di zaman pemerintahan Umar bin Khattab diperluas lagi dan dinding masjid dibuat dengan bangunan permanen. Renovasi yang menghasilkan perbaikan paling signifikan terjadi di tahun 1265 Hijriah pada masa pemerintahan Sultan Abdul Majid. Pembangunan tersebut memakan waktu selama 12 tahun. Dinding dan tiang-tiang masjid mulai dipercantik dengan ukiran dan kaligrafi indah yang masih bisa disaksikan sampai saat ini. Di zaman modern, Raja Fahd bin Abdul Aziz memiliki peran yang cukup besar dalam perluasan Masjid Nabawi. Hasilnya, luas seluruh bangunan masjid kini menjadi 165.000 meter persegi. Jumlah menara yang semula 4 buah ditambah menjadi 10 buah. 4 diantaranya berketinggian 72 meter dan 6 lainnya setinggi 92 meter. Jumlah pintu juga ditambah menjadi 95 buah pintu. Kini Masjid Nabawi semakin tampil megah dan dapat menampung sekitar 535.000 orang. Masjid Nabawi juga memiliki keutamaan yang berbeda dari masjid-masjid lainnya. Ahmad Hawashi dalam buku Mengais Berkah di Bumi Sang Rasul menjelaskan
bahwa melaksanakan ibadah sholat di Masjid Nabawi ternyata memiliki pahala yang berkali-kali lipat dari masjid lainnya. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satu kali sholat di masjidku ini lebih besar pahalanya dari 1000 kali sholat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Dan satu kali sholat di Masjidil Haram lebih utama dari 100.000 kali sholat di masjid lainnya." Hadis riwayat Ahmad. Dalam buku Ensiklopedi Muslim karya Abu Bakar Al-Jazairi dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan khusus di Masjid Nabawi yang tidak dimiliki masjid lainnya, yaitu adanya raudah, taman mulia. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Di antara rumahku dengan mimbarku terdapat salah satu raudah, taman dari taman-taman surga." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dengan demikian, itulah sejarah Masjid Nabawi sebagai masjid kedua yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita umat Islam dapat berkesempatan untuk melakukan ibadah haji dan umroh, serta dapat berkunjung ke Masjid Nabawi dan menunaikan ibadah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Allahumma amin. Saudara seiman yang dirahmati Allah dan insya Allah selalu dalam ketaatan kepada Allah, channel Karomah Al-Islam adalah saluran dakwah bermadhab Syafi'i yang menjaga dan melestarikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam setiap kajiannya yang menjadi sumber adalah kitab-kitab para ulama yang mengkaji tentang asbabun nuzul, tafsir Al-Quran, hadis, tasawuf, fiqih, ma'rifatullah, sejarah Islam, mukjizat para nabi, karomah para wali, dan para ulama. Yang menjadi tujuan channel ini adalah untuk menjadikan umat Islam yang bertakwa, alim, tawaddu, beriman, serta mengarahkan umat Islam agar cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para habaib, para waliullah, dan para ulama. Insya Allah, dukung dan doakan terus saluran dakwah ini agar bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin. Saudara seiman yang dirahmati Allah dan insya Allah selalu dalam ketaatan kepada Allah, ikuti dan tonton terus kisah-kisah Islam yang ada di channel Karomah Al-Islam, karena insya Allah selalu ada ilmu yang kita dapatkan dalam setiap kisah yang disampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sejarah Islam memang menjadi satu hal yang penting untuk diketahui karena mengandung banyak hikmah dan pelajaran berharga. Banyak sekali kisah-kisah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang perlu untuk kita ketahui. Kali ini kita akan membahas tentang sahabat Rasulullah yang tidak bisa berkelahi namun selalu ikut berperang. Bahkan ia mendapatkan dukungan dari malaikat Jibril alaihissalam. Bagaimanakah cara dia membantu Rasulullah padahal tidak bisa berkelahi? Simak kisahnya sampai selesai. Nama lengkapnya adalah Abu Walid Hasan bin Sabit Al-Ansari. Beliau merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang piawai dalam berpuisi. Beliau lahir di Madinah sebelum tahun gajah. Beliau hidup pada 2 masa. Setengah umurnya beliau habiskan untuk masa jahiliyah, dan setengahnya lagi beliau jalani bersama Islam. Sebelum memeluk Islam, Hasan bin Sabit Al-Ansari adalah penyair yang gigih dan lantang dengan syair-syairnya menjelekkan Islam. Namun setelah beliau memeluk Islam, ia membela Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kecaman para kaum musyrikin dan kafirin, terutama para penyair pada masa itu. Dikisahkan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat kaum muslimin berangkat menuju Uhud,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan istri-istri dan bibinya yang bernama Safiyah binti Abdul Muthalib radhiyallahu anha. Mereka semua ditempatkan di sebuah bangunan yang berada di samping Masjid Nabawi. Mereka semua di dalam bangunan itu dengan dijaga oleh Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Saat itu ada salah satu orang Yahudi yang memanjat naik bangunan tersebut. Ketika Safiyah melihat orang Yahudi itu, kemudian dia berkata kepada Hasan bin Thabit, "Lihatlah orang yang memanjat bangunan itu, cepat dekati dan bunuh dia." Namun Hasan bin Thabit yang sadar bahwa dirinya tidak bisa berkelahi berkata, "Tidak, aku sama sekali tidak bisa berkelahi." Safiyah tetap mendesaknya, namun Hasan bin Thabit berkata, "Jujur saja aku benar tidak bisa. Jika aku pandai berkelahi, tentu saja aku ikut perang bersama Rasulullah." Akhirnya Safiyah berkata, "Kalau begitu, cepatlah ikatkan pedang ini di tanganku, dan aku berjanji tidak akan mendesakmu lagi." Hasan bin Thabit kemudian mengikatkan pedang itu di tangan Safiyah. Maka bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun langsung mendekati orang Yahudi itu, dan tanpa banyak kesulitan ia berhasil membunuh orang Yahudi tersebut. Lalu orang-orang Yahudi yang lain melihat teman mereka yang mengintai itu telah dibunuh. Maka mereka semua ketakutan dan berkata satu sama lain, "Kita salah. Muhammad tidak meninggalkan keluarganya sendirian tanpa pengawalan." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari pertempuran Uhud, kemudian Safiyah menceritakannya kepada Rasulullah tentang peristiwa antara Hasan dan orang Yahudi itu. Setelah mendengarkan cerita itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa hingga gigi depan beliau terlihat. Maka dengan demikian, Safiyah binti Abdul Muthalib merupakan wanita pertama yang membunuh orang kafir. Dikisahkan, walaupun Hasan bin Thabit tidak bisa berkelahi, tetapi Hasan adalah seorang sahabat yang selalu membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan puisi dan syairnya, di mana puisi dan syairnya itu bisa menciutkan nyali musuh-musuh Islam. Hasan bin Thabit pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, apakah aku boleh membela engkau dengan syair-syairku?" Rasulullah menjawab, "Seseorang yang dibolehkan membela nabinya dengan pedang, maka ia boleh juga membela nabinya dengan syair-syairnya." Hasan bin Thabit juga bergelar Abu Abdurrahman, Abul Walid, dan Abul Hussam atau bapaknya pedang terhunus, lantaran beliau siaga membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala apapun kemampuan yang beliau miliki, terutama lisannya. Beliau berjihad dengan syair melawan para kaum kafirin dan musyrikin, juga kepada para penyair yang benci Islam. Imam Al-Qustullani dalam kitab Mawahibul Laduniyah menyebutkan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Rasulullah berkata dalam doanya, "Ya Allah, berikan kekuatan kepadanya dengan Ruh Kudus." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Hasan bin Thabit, "Wahai Hasan, sungguh Jibril akan senantiasa mendukung selama engkau meruntuhkan semangat kaum musyrikin dengan tujuan untuk membela Allah dan Rasul-Nya." Sabda itulah yang membuat semangat Hasan bin Thabit, kecuali saat perang Uhud. Hasan bin Thabit hampir tidak pernah absen dalam setiap medan peperangan. Ia selalu berada di sisi Rasulullah. Disebutkan bahwa malaikat Jibril alaihissalam membantu sahabat Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu dengan mendatangkan 70 bait syair. Belum diketahui secara pasti apakah 70 bait syair tersebut malaikat Jibril alaihissalam langsung yang memberikannya kepada sahabat Hasan berbentuk catatan atau sekedar ditalqinkan saja. Terlepas perbedaan pendapat tentang cara yang dilakukan malaikat Jibril alaihissalam membantu Hasan bin Thabit, namun riwayat ini benar-benar menunjukkan hal yang sangat luar biasa. Belum pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan seorang sahabat dengan doa sedahsyat itu, sampai meminta kepada Allah Ta'ala agar malaikat Jibril alaihissalam ikut serta membantunya.
Di setiap peperangan kecuali perang Uhud, Hasan bin Sabit selalu tampil di hadapan pasukan orang-orang kafir untuk mengumandangkan puisi dan syair yang bisa menciutkan nyali musuh. Dan perlu diketahui bahwa Hasan bin Sabit memiliki istri bernama Sirin. Wanita itu cukup istimewa karena merupakan saudara dari Maria Al-Qibtiyah, salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari keturunan Mesir. Hasan bin Sabit wafat pada tahun 54 Hijriah atau 674 Masehi di Madinah pada usia 120 tahun. Imam Ibnu Ishaq berkata, Hasan bin Sabit wafat di kota Madinah tahun 54 Hijriah pada usia 120 tahun. 60 tahun beliau hidup pada masa jahiliyah dan 60 tahun pada masa Islam. Sebelum meninggal, Hasan bin Sabit telah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebutaan, namun ia menjalaninya dengan sabar. Ia hampir tak pernah absen dalam setiap medan peperangan. Beliau senantiasa berada di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di setiap medan laga, beliau tampil di hadapan pasukan musyrikin untuk mengumandangkan syair dan puisi yang menciutkan nyali para musuh. Seperti apakah syair Hasan bin Sabit yang menciutkan nyali para musuh itu? Dalam riwayat yang panjang Imam Muslim dalam kitab Fadail Asbab An-Nabi, bab Fadlu Hasan bin Sabit meriwayatkan, Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hasan menghina mereka dan mereka terdiam tanpa mampu membalas. Hasan berkata, kamu menghina Muhammad, maka aku membelanya, dan di sisi Allah lah balasan dari semua itu. Kamu menghina Muhammad yang baik lagi bertakwa, seorang utusan Allah yang selalu menepati janji. Sesungguhnya bapakku, ibuku, dan kehormatanku adalah pelindung bagi kehormatan Muhammad dari kalian. Aku kehilangan anak perempuanku jika kalian tidak melihat kuda-kuda kami mengepul debu di dataran yang membawa hukum Allah. Kuda-kuda itu terbang berlomba dengan tali kekangnya dengan tombak haus darah yang terhunus di balik lehernya. Kuda-kuda kami terus berpacu dengan kencang membuat para wanita mengibaskan debu dari kerudung mereka. Jika mereka membiarkan kami pergi berumroh, dan itulah kemenangan serta tersingkatnya tabir. Jika tidak, maka hadapilah peperangan. Allah akan memuliakan siapa yang Dia kehendaki. Allah berfirman, aku telah mengutus seorang hamba yang berkata benar tanpa ada kesamaran. Allah berfirman, aku telah mengirim pasukan orang-orang Ansor yang terbiasa berperang. Apakah orang-orang yang menghina Rasulullah dari kalian dengan orang yang memuji dan menolongnya adalah sama? Jibril, utusan Allah, ada di pihak kami, Ruhul Kudus yang tidak memiliki tandingan. Itulah syair menggetarkan dari Hasan bin Sabit yang menambah semangat jihad pasukan muslimin dan menciutkan nyali pasukan musuh. Walaupun ia tidak bisa berkelahi, namun perjuangan dirinya sangatlah luar biasa untuk membela Islam. Ia bukanlah orang sembarangan. Jika kita memandang dari sisi yang lain, pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkehendaki ia untuk tidak perlu bertarung karena para musuh akan hancur dan binasa dengan cara yang Allah kehendaki tanpa ia harus memegang pedang. Lihatlah seorang wanita, Safiyah binti Abdul Muthalib radhiyallahu anha, bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang awalnya meminta Hasan bin Sabit untuk melindungi mereka dari serangan Yahudi di tempat persembunyian mereka. Tapi malah Safiyahlah yang mampu membunuh Yahudi yang ingin menyerang mereka. Dan lihatlah pasukan-pasukan musuh yang ketakutan dan hancur binasa di tangan pasukan muslim tanpa Hasan bin Sabit harus ikut bertarung di dalam peperangan itu. Ingatlah, Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya serta malaikat Jibril alaihissalam yang selalu membantunya. Maka masuk akallah bahwa ia tanpa bertarung, musuh yang ada di sekelilingnya akan hancur dan binasa dengan cara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Itulah salah satu karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sahabat Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu.
Maka dari itu saudara seiman, sering-seringlah mendengarkan kisah para kekasih Allah dan cintailah para kekasih-kekasih Allah, agar kita dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau adalah salah satu kekasih Allah yang terhubung langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril alaihi salam. Al-Allamah Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba'alawi Al-Hadrami mengatakan, tersebut dalam Atsar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa membuat sejarah orang mukmin waliullah yang sudah wafat, maka sama saja ia telah menghidupkannya kembali. Barang siapa membacakan sejarahnya, maka seolah-olah ia telah mengunjunginya. Barang siapa mengunjunginya, maka Allah akan memberikan surga. Kitab Bughyatul Mustarsyidin. Saudara seiman yang dirahmati Allah dan insya Allah selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini menyampaikan kepada kita bahwa pasukan muslim tidak akan mampu menang dan berjaya jika hanya bermodalkan pedang dan keberanian saja. Namun ada lagi pendukung di balik itu semua, sehingga pasukan muslim mampu meraih kejayaan. Di antaranya adalah adanya perintah, ridho, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah, ridho, dan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa dan bantuan para malaikat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dari seluruh umat muslim. Harta yang disedekahkan untuk keperluan berjihad para tentara muslim. Selanjutnya adalah kemampuan dan strategi bertempur, proklamator dan penyair dengan suara yang lantang untuk membakar semangat para pejuang muslim dan untuk menciutkan nyali pasukan musuh menjelang pertempuran. Dan semua itu telah dimiliki pasukan muslim kala itu, sehingga pasukan muslim selalu meraih kemenangan, mencapai kejayaan, dan ditakuti oleh pasukan-pasukan musuh. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti terus channel Karomah Al-Islam. Insya Allah akan ada banyak lagi kisah-kisah Islami untuk kita pelajari bersama. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apakah kita tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Para malaikat memberikan jaminan masing-masing untuk orang yang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah kisah ini diharapkan kepada kita agar tidak melepaskan peluang untuk bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah, Rasulullah, dan para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab 56. Dalam ayat itu dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya adalah Allah melimpahkan rahmat, keberkahan dan anugerah kepada Nabi utusannya. Sedangkan malaikat dalam ayat itu juga bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya permohonan agar derajat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggikan dan dicurahkan ampunan. Di sisi lain, Imam Fakhrur Razi menjelaskan bahwa sejak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat solawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya tidak diperlukan lagi solawat dari malaikat ataupun dari makhluknya yang lain. Lalu, mengapa kita dan para malaikat masih diperintahkan mengucapkan solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak lain adalah
untuk menunjukkan keagungan dan kebesaran Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah menyuruh para malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, mengabulkan doa Nabi Nuh alaihissalam, mengajak bercakap-cakap Nabi Musa alaihissalam, dan mengangkat Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kekasih Allah. Sedangkan faedah solawat bagi diri kita umat Islam, seperti dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir terdapat sebuah hadis Nabi SAW yang bersabda, "Perbanyaklah solawat kepadaku, sebab solawat kalian dapat menghapus dosa-dosa, meninggikan derajat, dan dapat menjadi syafaat bagimu di hadapan Tuhanku." Solawat sendiri yang salah satu makna bahasanya adalah doa, memang sangat dimungkinkan muncul banyak ragam redaksi solawat, baik yang datang melalui hadis Nabi SAW maupun yang berasal dari para ulama. Bahkan ada yang langsung diajarkan Nabi SAW lewat mimpi kepada orang-orang yang soleh. Menurut Syekh Muhammad Haqqi Afandi Al-Nazili dalam kitab Khazinat Al-Asrar terdapat 4.000 jenis solawat. Bahkan dalam riwayat lainnya mencapai hingga 12.000 macam solawat. Beliau berkata, jumlah solawat yang banyak itu sesuai ikatan hubungan dengan Nabi SAW yang diperoleh orang-orang yang hidup di belahan timur dan barat dunia ini sejak dahulu, atau manfaat yang dipahaminya. Juga berdasarkan jumlah rahasia yang mereka temukan lewat pengalaman atau pembuktian bahwa suatu bacaan solawat dapat menjadi wasilah menghilangkan bencana atau menggapai keinginan. Salah satu redaksi solawat yang terkenal di kalangan umat Islam adalah solawat munjiat. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani mencatat redaksi solawat munjiat ini di urutan ke-26 dalam kitab kumpulan solawat Nabi Afdol As-Solawat ala Sayyid As-Sadat yang populer di kalangan pesantren. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani juga menjelaskan suatu riwayat dari Ibnu Al-Fakihani mengenai Syekh Ali Soleh Musa Al-Darir yang pernah melaut dengan sebuah perahu yang dihantam badai dalam perjalanannya. Syekh Al-Soleh saat badai itu berlangsung justru sedang tidur, sementara orang-orang dalam kondisi panik. Dalam tidurnya beliau bermimpi bertemu baginda Nabi SAW. Nabi SAW pun bersabda, "Katakan kepada penumpang kapal untuk mengucapkan solawat kepadaku atau solawat munjiat sebanyak 1000 kali." Seketika Syekh Ali Soleh terbangun dan menyampaikan kepada penumpang kapal lainnya. Mereka segera membaca solawat itu, namun belum sampai 1000 kali, masih sekitar 300 kali, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyelamatkan mereka. Adapun bacaan solawat munjiat atau solawat penyelamat adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, salatan tunzina biha min jami'il ahwalil wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat, wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Arti dari solawat munjiat adalah, Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad, yang dengan solawat itu engkau akan menyelamatkan kami dari semua keadaan yang menakutkan dan dari semua cobaan. Dengan solawat itu engkau akan mengabulkan hajat kami. Dengan solawat itu engkau akan menyucikan kami dari segala keburukan. Dengan solawat itu engkau akan mengangkat kami ke derajat yang paling tinggi. Dengan solawat itu pula engkau akan menyampaikan kami kepada tujuan yang paling sempurna dalam semua kebaikan ketika hidup dan setelah mati. Di dalam kitab Syarah Ad-Dalail, Syekh Al-Hasan Ibnu Ali Al-Aswani berkata, siapa saja yang mengucapkan solawat munjiat 1000 kali dalam kondisi genting atau sedang diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan kesusahannya dan mengabulkan keinginannya. Sejumlah ulama lainnya juga menyampaikan keistimewaan yang senada mengenai solawat munjiat ini, antara lain Syekh Al-Buni,
Imam Al-Jazuli, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, para ulama, serta para wali Allah yang lainnya. Titian Shiratal Mustaqim adalah suatu jembatan rahmat sekaligus azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang dengan selamat melewati jembatan Shiratal Mustaqim, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan orang itu kepada rahmatnya dan menjadi ahli surga serta kekal di dalamnya. Akan tetapi, barang siapa saat melintasi titian Shiratal Mustaqim tersebut dengan bersusah payah dan terjatuh ketika melintasinya, maka sesungguhnya dia telah terjatuh kepada lembah kebinasaan dan termasuk kepada golongan orang-orang yang merugi. Orang yang melintasi jembatan Shiratal Mustaqim ada yang seperti kilat ketika melewatinya, ada juga bagaikan jalan unta ketika melaluinya. Bagi orang yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan penuh hati-hati, terkadang masih terjatuh juga. Ada yang berjalan dengan santai melewati Shiratal Mustaqim, akhirnya sampai juga. Semua itu tergantung dari amal perbuatannya selama di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israel alaihi salam telah berkata kepadaku. Malaikat Jibril alaihi salam berkata, wahai Rasulullah, barang siapa yang membaca salawat kepadamu setiap hari, maka akan aku bimbing tangannya dan akan aku bawa dia melintasi titian Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Malaikat Mikail alaihi salam berkata, mereka yang bersalawat kepadamu akan aku beri mereka itu minum dari telagamu. Telaga Al-Kautsar adalah telaga milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Dan hanya bagi orang-orang yang menanglah yang dapat menyentuh telaga Al-Kautsar tersebut. Sedangkan bagi orang-orang mukmin yang berdosa, niscaya dia akan kehausan dan hanya merasakan azab Allah dan diberi minum dengan darah dan nanah. Malaikat Israfil alaihi salam berkata, untuk mereka yang bersolawat kepadamu, aku akan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan mengangkat kepalaku hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni orang itu. Seorang hamba yang penuh dengan dosa amatlah menyesali akan tiap-tiap amal perbuatannya. Namun sesal sudah tiada berarti di kala itu. Namun bagi orang yang bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia adalah seorang manusia yang bergeliman dengan dosa semasa hidupnya, niscaya malaikat Israfil alaihi salam akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon ampun kepada orang yang bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ia tidak akan bangkit dari sujudnya hingga Allah mengampuni segala dosa orang tersebut hingga mendapatkan rahmat Allah. Malaikat Israel alaihi salam juga berkata, bagi mereka yang bersolawat kepadamu, aku akan cabut ruh mereka itu dengan selembut-lembutnya seperti aku mencabut ruh para nabi. Berpisahnya antara ruh dan jasad adalah suatu peristiwa besar dalam sejarah hidup manusia, yaitu ketika malaikat Israel alaihi salam mencabut nyawa seorang manusia hingga terpisahlah ruh dan jasad. Bagi seorang manusia yang berlumur dengan dosa, niscaya malaikat Israel alaihi salam akan mencabut nyawanya dengan keras dan kasar. Sedangkan bagi seorang manusia yang beramal soleh, niscaya malaikat Israel alaihi salam akan mencabut nyawanya dengan selembut-lembutnya. Maka sudah jelas bahwa bersolawat adalah salah satu amal soleh yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntunglah kita yang menjadi umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena walaupun kita sebagai umat yang terakhir hidup di atas dunia ini, tapi kitalah yang akan menjadi umat pemimpin seluruh umat di akhirat kelak. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara kita bersyukur adalah dengan terus membasahi lidah kita dengan bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan banyak bersolawat maka kelak kita akan dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan umat yang lain. Dan dengan memperbanyak solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti kita cinta dan akan dekat pula dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita khususkan dan paksalah diri kita untuk bersolawat minimal 1000 kali setiap hari.
Solawat apa saja redaksinya asalkan 1000 kali. Tapi agar lebih memudahkan, bacalah solawat Jibril Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, atau solawat pendek Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, sehingga kita akan cepat membacanya 1000 kali, sehingga kita istiqomah bersolawat. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka karenanya Allah bersolawat 10 kali baginya. Barang siapa bersolawat kepadaku 10 kali, maka karenanya Allah bersolawat 100 kali baginya. Barang siapa bersolawat kepadaku 100 kali, maka karenanya Allah bersolawat 1000 kali baginya. Dan barang siapa yang bersolawat 1000 kali, maka takkan disentuh api neraka. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku 1000 kali, maka takkan meninggal dunia sehingga diberikan kabar gembira masuk surga. Saudara seiman yang dirahmati Allah dan insya Allah selalu dalam ketaatan kepada Allah, channel ini sudah sangat sering mengajak kita semua untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada yang menonton kisah ini belum istiqomah bersolawat, maka ayo setelah selesai menonton kisah ini, kita menjadi subscriber yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dengan istiqomah bersolawat. Jangan ragu untuk bersolawat, karena solawat itu perintah Allah dan termasuk amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah saudaraku, ketika Allah memerintahkan melakukan solat, Allah tidak solat. Ketika Allah memerintahkan sedekah, Allah tidak bersedekah. Begitu juga dengan amalan haji, zakat, dan amalan lainnya yang diperintahkan Allah, Allah tidak melakukannya. Tetapi ketika Allah memerintahkan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikat ikut bersolawat. Maka kenapa amalan solawat setinggi ini malah kita sia-siakan? Ayo saudaraku semua, mulai hari ini kita istiqomah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, insya Allah. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kehilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.